Dikutip dari wikipedia.com, gas mulia adalah unsur kimia golongan 18 atau VIE di tabel periodik. Golongan ini disebut juga sebagai golongan helium atau neon dan golongan arogen. Golongan ini terdiri dari unsur helium He, neon Ne, argon Ar, kripton Kar, xenon Si, unsur radioaktif radon Eren, dan unsur sintetis yang radioaktif organoson Ag. Semua anggota unsur golongan 18 VIE merupakan gas mulia, bersifat non-logam, dan berwujud gas pada suhu dan tekanan standar, kecuali organoson yang diprediksi akan berwujud padat dan bersifat seperti logam. Sifat-sifat gas mulia. Gas mulia memiliki sifat-sifat yang bisa kamu ketahui. Nih, sifat-sifat ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sifat atomik, fisik, dan kimia. 1. Sifat atomik. Pada sifat atomik, molekul-molekul gas mulia terdiri atas satu atom monoatom. 2. Sifat fisik. Berdasarkan sifat fisiknya, gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih dan titik leleh unsur-unsur gas mulia lebih kecil dari suhu kamar 25 derajat Celcius, sehingga seluruh unsur gas mulia berwujud gas. 3. Sifat kimia. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena semua elektron pada kulit luarnya sudah berpasangan atau penuh. Hal ini menyebabkan gas mulia cenderung sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Konfigurasi elektron gas mulia. Menurut Ibu cerdas belajar kimia, konfigurasi elektron merupakan cara penyusunan elektron dalam suatu atom. Konfigurasi elektron dari atom-atom yang berubah berikatan tersebut menyerupai konfigurasi elektron atom-atom gas mulia. Gambar di samping merupakan konfigurasi elektron. Ikatan kimia. Menurut Wikipedia, ikatan kimia adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Penjelasan mengenai gaya tarik-menarik ini sangatlah rumit dan dijelaskan oleh elektrodinamika kuantum. Dalam praktiknya, para kimiawan biasanya bergantung pada teori kuantum atau penjelasan kualitatif yang kurang kaku, namun lebih mudah untuk dijelaskan dalam menjelaskan ikatan kimia. Secara umum, ikatan kimia yang kuat diasosiasikan dengan transfer elektron antara dua atom yang berpartisipasi. Ikatan kimia menjaga molekul-molekul, kristal, dan gas-gas diatomik untuk tetap bersama. Selain itu, ikatan kimia juga menentukan struktur suatu zat. Ikatan kimia terbagi menjadi dua, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Ikatan ionik adalah jenis ikatan kimia yang melibatkan gaya tarik elektrostatik antara ion-ion yang bermuatan berlawanan atau antara dua atom dengan keelektronegatifan yang sangat berbeda dan merupakan interaksi utama yang terjadi dalam senyawa ionik. Ini adalah salah satu jenis ikatan utama, bersama dengan ikatan kovalen dan ikatan logam. Contoh ikatan ion terdapat pada pasangan senyawa NATO, KCl, dan Al2,3. Berikut ini pembahasan lebih lengkap terkait 3 senyawa ion tersebut. Ikatan ion pada NATO terjadi antara unsur Na golongan Ia dan unsur golongan Va. Ikatan kovalen adalah sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi pemakaian bersama elektron di antara atom-atom yang berikatan. Singkatnya, stabilitas tarikan dan tolakan yang terbentuk atom-atom di antara ketika mempergunakan bersama elektron dikenal sebagai ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbagi menjadi 2, yaitu ikatan kovalen biasa dan koordinasi. Ikatan kovalen biasa adalah ikatan yang terbentuk ketika dua atom berbagi sepasang elektron. Contoh kovalen tunggal. Molekul hidrogen H2, dua atom hidrogen berbagi sepasang elektron membentuk ikatan kovalen tunggal. Molekul oksigen O2, dua atom oksigen berbagi dua pasang elektron, membentuk ikatan kovalen ganda. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang terbentuk apabila elektron yang digunakan bersama terdiri dari dua pasang. Itu artinya, masing-masing atom memberikan 2 elektron untuk digunakan bersama-sama. Contoh ikatan kovalen rangkap 2 adalah 2 dan CO2. Ikatan kovalen rangkap 3 selain ikatan kovalen tunggal dan rangkap 2, ada juga ikatan kovalen rangkap 3, yaitu ikatan yang terbentuk apabila elektron yang digunakan bersama terdiri dari 3 pasang. Adapun contoh ikatan kovalen rangkap 3 adalah C2N2, CO, dan N2. Bentuk molekul adalah susunan ruang pasangan elektron baik yang berikatan maupun bebas dari suatu atom atau molekul, atau dapat diartikan juga bahwa bentuk molekul adalah gambaran kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul berdasarkan susunan ruang pasangan elektron atom pusat dalam molekul. Teori domain elektron juga dikenal dengan teori VSEP valence shell electron pair repulsion atau teori tolakan pasangan elektron valensi. Teori ini dapat digunakan untuk memprediksi bentuk molekul. Teori hibridisasi merupakan teori yang mengacu pada proses hibridisasi, yaitu proses penggabungan orbital-orbital asli dan tingkat energi berbeda menjadi orbital-orbital baru dengan tingkat energi sama.
Gaya antar molekul adalah gaya elektromagnetik yang terjadi antara molekul-molekul atau antara bagian yang terpisah jauh dari suatu makromolekul. Gaya tersebut dapat berupa kohesi antara molekul serupa, seperti contohnya pada tegangan permukaan, atau adhesi antara molekul tak serupa. Contohnya pada kapilaritas, sedangkan gaya antar molekul adalah gaya tarik antar molekul. Gaya van der Waals, ikatan hidrogen. Gaya London, jenis-jenis gaya antar molekul. 1. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ialah gaya tarik-menarik yang terjadi antara atom hidrogen dalam senyawa yang terdapat ikatan antara hidrogen dan atom nitrogen, oksigen, dan fluorin. Ikatan ini termasuk yang paling kuat, namun memiliki ciri ikatan kovalen, maksudnya ialah mempunyai arah lebih kuat dari gaya van der Waals, menghasilkan jarak antar atom yang lebih pendek dari jari-jari van der Waals, serta melibatkan pasangan dalam jumlah terbatas. Ikatan ini menyebabkan tingginya titik didih air yaitu mencapai 100 derajat Celcius. Selain itu, juga berperan penting pada struktur polimer sintetik, alami maupun 2. Gaya van der Waals. Gaya ini ditemukan pertama kali oleh Johannes van der Waals, merupakan gaya tarik-menarik listrik yang relatif lemah karena kepolaran molekul yang permanen atau terinduksi. Ketika molekul memiliki kutub yang sama, maka akan saling tolak-menolak. Begitu juga sebaliknya. Gaya ini dibagi menjadi 4 berdasarkan kepolaran partikelnya, yaitu interaksi ion dipol terjadi karena adanya tarik-menarik antara ion dengan molekul polar yang relatif kuat. Interaksi ini digunakan untuk menentukan kelarutan. Interaksi dipol-dipol terjadi antar sesama molekul polar yang terjadi pada ekor dan kepala molekul itu sendiri. Interaksi ion dipol terinduksi terjadi antara ion dan dipol terinduksi. Ikatan ini relatif lemah disebabkan karena kepolaran molekul terinduksi relatif kecil. Interaksi dipol-dipol terinduksi, molekul dipol bisa membuat molekul netral lainnya yang bersifat dipol terinduksi, sehingga terdapat interaksi dipol-dipol terinduksi. Jenis-jenis gaya antar molekul. 3. Gaya London. Gaya London ialah gaya yang dihasilkan dari interaksi antar dipol terinduksi dan dipol terinduksi lainnya. Gaya ini merupakan gaya yang paling lemah jika dibandingkan dengan gaya lainnya. Pertama kali ditemukan oleh ahli fisika asal Jerman yaitu Fritz London pada tahun 1930. Tarikan lemah yang dihasilkan karena dipol imbasan sesaat yang terjadi akibat pergerakan elektron dalam suatu orbital. Pergerakan tersebut menyebabkan tidak meratanya kerapatan elektron pada atom, sehingga terdapat atom yang salah satu sisinya bermuatan lebih negatif. Kekuatan gaya dipol terinduksi sendiri tergantung pada seberapa mudah awan elektron terdistribusi. Semakin besar ukuran atom atau molekul, maka semakin mudah distribusi elektronnya. Proses menginduksi dipol ini disebut dengan polarisasi. Sedangkan derajat di mana awan suatu atom bisa diinduksi disebut polarisabilitas. Gaya ikatan antar molekul memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sifat molekul. Gaya ini terdiri dari ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan gaya London. Di antara ketiga gaya tersebut, gaya London merupakan gaya terlemah.